Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Riri. Hari ini kita akan bahas tema G, kita review ya. Semoga nilai ujian PAT kalian mendapatkan hasil yang sempurna. Next. Nah, tema G ini terdiri dari 6 unit. Miss Riri ringkas aja. Unit pertama ada hasil pertanian Indonesia serta teknologi pangan. Unit kedua asal mula pakaian dan kendaraan. Unit ketiga keberagaman sifat, hobi, fisik, toleransi, serta Bhinneka Tunggal Ika. Unit keempat volume benda cair. Unit kelima luas dan keliling, simetri lipat dan simetri putar, serta unit keenam gerak tari, serta membuat karya dari teknik memotong, melipat, dan menyambung. Langsung aja ya. Next. Nah, pada gambar pertama ini ada gambar sayur mayur. Sayur mayur adalah hasil produksi pertanian Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan hasil pertanian. Contohnya itu ada beras, jagung, wortel, singkong, dan masih banyak lagi. Nah, hasil pertanian ini dimodifikasilah oleh para ahli teknologi pangan. Masih ingat nggak ya kalian teknologi pangan itu apa? Pangan adalah suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh makanan agar lebih tahan lama dan awet. Nah, dari sayur mayur ini diolahlah menjadi makanan dengan bentuk yang baru. Contohnya ada selai, saus sambal, saus tomat, sosis, dan masih banyak lagi ya. Sekarang next. Asal mula pakaian dan kendaraan. Nah, kalian lihat dulu nih, ini adalah gambar manusia purba. Jadi, para ilmuwan memperkirakan bahwa manusia purba ini menggunakan kulit binatang dan kulit pepohonan sebagai bahan pakaian. Tujuannya untuk menutupi tubuhnya dari suhu udara yang panas dan dingin. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, manusia zaman dahulu menggunakan pakaian terbuat dari serat alami, yaitu jerami dan serat tanaman yang sebagai pakaian. Ada pula menggunakan wol yang berasal dari bulu hewan, seperti bulu domba atau sapi. Sementara itu, bangsa Cina sudah menggunakan sutra sebagai pakaian. Beda jauh ya. Nah, pada abad ke-20, manusia menggunakan kain yang terbuat dari serat sintesis atau buatan. Dan dimodif, ada warnanya, motifnya, serta ketebalan kainnya mau tipis atau mau tebal, bisa ya. Jadi semakin hari, pengetahuan manusia untuk membuat pakaian semakin maju. Sekarang kita next ke gambar samping. Itu ada bidang transportasi. Jadi di bidang transportasi ini, kalau misalnya enggak menemukan roda, ya sulit untuk mengembangkan kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi roda ini adalah penemuan yang paling jenius. Karena tanpa roda ya nggak akan ada kendaraan. Tapi, apakah kalian tahu siapa sih penemu roda? Penemu roda ini bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini pertama kali menggunakan roda sekitar 3500 tahun sebelum Masehi. Buktinya apa sih, Miss? Kok Miss Riri tahu? Miss Riri juga searching dan baca-baca buku. Jadi, buktinya itu terdapat di kuil peninggalan bangsa Sumeria. Di dindingnya itu ada gambar yang menggambarkan orang sedang naik kereta beroda. Jadi, bangsa Sumeria ini sudah menggunakan roda sejak zaman dahulu.
Bangsa Sumeria ini tinggalnya di Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu sekarang namanya Irak. Kalian tahu nggak? Tahu lah ya, anak-anak Mesir pintar-pintar. Nah, di Mesopotamia ini ditemukan juga nih benda bulat dengan poros di bagian tengahnya. Diperkirakan benda itu tatakan untuk membuat tembikar. Jadi sebenarnya bangsa Sumeria ini udah tahu prinsip kerja gerakan roda itu tersendiri. Dengan kereta beroda ini, bangsa Sumeria akhirnya pergi kemana-mana, sampai ke negeri bangsa lain. Akibatnya, India, Cina, Mesir, negara tetangganya itu juga membuat kereta beroda. Orang yang menggunakan roda akhirnya terus meluas dan makin berkembang dan makin membaik. Tapi roda yang mudah rusak karena tergerus jalanan, akhirnya manusia punya ide untuk dibungkus dengan kulit atau dilapisi dengan tembaga agar lebih awet. Atau juga rodanya diberi paku-paku. Kenapa ya? Agar kalau tanahnya becek bisa bergerak lebih lancar. Pada tahun 1845, seorang insinyur Inggris namanya Thomson nih menemukan ban hidup. Ban hidup itu ban yang ada udaranya di dalamnya. Jadi empuk-empuk gitu bannya. Nah, tapi pada tahun 1870 si Dunlop ini mengganti ban hidup dengan karet. Dan sekarang ban karetnya ini digunakan sampai saat ini. Paham? Sekarang misteri next ya. Tentang keberagaman. Keberagaman ini artinya apa sih? Apakah kalian tahu? Keberagaman adalah perbedaan. Perbedaan apa aja sih, Miss? Banyak. Ada perbedaan sikap. Nah, contoh gambarnya sikap rajin. Siapa nih anak yang rajin? Siapa yang anaknya sifatnya pemalas, pemarah, suka menolong, jujur. Dan juga di live picture-nya itu ada hobi. Ada yang hobinya main layang-layangan, hobinya membaca, ada yang hobinya main bersama kakak. Jadi tiap individu ini pasti memiliki keberagaman atau memiliki perbedaan. Karena kita sebagai makhluk individu ini pasti memiliki ciri khas masing-masing, tidak bisa disamakan satu sama lain. Meskipun kita anak kembar misalnya, pasti ada perbedaan. Nah, sebagai makhluk individu, kita harus menghargai dan menghormati. Nama lainnya itu toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan. Karena Indonesia ini sudah menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meskipun kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, rambutnya ikal, keribo, keriting, kita harus tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi meskipun banyak perbedaan, kita harus tetap bertoleransi atau menghargai perbedaan ya. Next. Nah, ini toleransi. Gambarnya ada kulit hitam, ada yang matanya sipit, matanya belok. Kita menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Next ya. Nah, sekarang Miss Siri mau menjelaskan tentang volume benda cair. Nah, ini ada 9 gelas ya. Jadi 9 gelas ini setara dengan 1 panci. Jadi 9 gelas ini setara dengan volume 1 panci. Semakin banyak gelasnya, berarti semakin besar volumenya. Nah, misalnya Miss Siri mau kasih soal nih. Ada sebuah tekonya itu isinya bisa menampung 200 ml air. 200 ml air nih tekonya.
Nah, gelasnya itu hanya bisa menampung 10 ml air. Jadi berapa kira-kira berapa banyak gelas yang bisa memenuhi air pada teko tersebut? Kalian pikirkan ya. Kalian tulis di buku hijau kalian. Sekarang misteri next ya. Nah, sekarang berbicara tentang luas dan keliling satuan persegi. Kita lihat dulu nih luasnya. Nah, sekarang kita lihat di kotak birunya itu kan bernilai setengah. Setengahnya ada 2. Jadi 2 dikali setengah. 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 kotak. Nah, sekarang kita hitung kotak merahnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kotak merahnya ada 9 kotak. Maka luasnya adalah 10 kotak. Gitu ya. Paham? Sekarang Miss Siri mau menghitung kelilingnya yang digambar sampingnya nih. Ini Miss Siri gambar aja ya, karena warnanya biru. Miss Siri gambar warna biru. Anggap rapi ya nak, mohon maaf. Nah, cari kelilingnya. Keliling itu kamu kan biasa bikin stickman. Kamu kelilingin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kelilingnya ini 10 kotak satuan persegi ya, ditulis 10 kotak satuan persegi. Jadi gitu ya. Semoga kalian paham. Nah, gitu. Alhamdulillah. Next. Tadi sudah menghitung luas dan keliling dengan satuan kotak persegi. Sekarang menggunakan rumus. Ingat, luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 atau disebutnya dengan sisi kuadrat. Sedangkan kelilingnya itu 4 kali sisi. Persegi itu sisinya sama semua ya. Selanjutnya persegi panjang, kelilingnya itu 2 kali buka kurung panjang tambah lebar. Dan luasnya ini panjang kali lebar. Di video sebelumnya Miss Siri sudah menjelaskan tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di video Miss Siri yang sebelumnya ya. Miss Siri sudah kasih soalnya juga, kalian juga sudah mengerjakan. Semoga kalian masih ingat. Nah, sekarang tentang simetri lipat dan simetri putar. Ini ada daftar nama bangun datar, ada simetri lipatnya dan simetri putarnya. Sumbu simetri itu apa sih, Miss? Nah, sumbu simetri ini adalah lipatan atau garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Jadi saat kamu melipat bangun datar, kan ada tandanya nih tengah-tengahnya, itu namanya sumbu simetri. Paham? Next. Nah, sekarang ada gerak tari serta karya dengan teknik memotong, melipat, dan menyambung. Karena tadi kita sudah membahas tentang asal-usul pakaian secara singkat, ternyata pakaian ini juga digunakan untuk menunjukkan kekhasan suatu daerah. Bahkan juga digunakan untuk tarian untuk memperindah tarian ya. Untuk gerak tari ini kita menyesuaikan dengan musiknya. Jika temponya cepat,
berarti kita tariannya juga cepat. Sedangkan kalau temponya lambat, kita juga menarinya dengan lemah lembut ya. Selanjutnya ada karya dengan teknik memotong, melipat, menyambung atau disingkat dengan 3M. Jadi karya itu kan terpecah menjadi 2 bagian. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya 2 dimensi itu kalian tahu nggak apa aja? Ada gambar pemandangan, ada gambar guci. Pokoknya tentang gambar-gambar itu adalah karya seni 2 dimensi. Sedangkan karya seni 3 dimensi itu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dipegang dan bisa dilihat ke segala arah. Contohnya guci, asbak, vas bunga, dan sebagainya. Nah, teknik untuk membuat karyanya, untuk membuat karya 3 dimensi itu ada namanya teknik 3M, memotong, melipat, dan menyambung. Teknik potong sambung ini adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara pertama dipotong-potong dulu, terus disambung dengan menggunakan perekat atau sejenis lainnya. Habis itu disusun-susun deh bahannya sesuai dengan benda kerajinan yang ingin kalian buat. Akhirnya bisa dipakai atau bisa juga sebagai hiasan rumah. Jadi seperti itu ya. Semoga kalian paham nih. Tadi udah ada 6 unit dan kita udah selesai. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, kalau kalian masih bingung atau belum paham, tinggal chat Miss Riri aja by personal chat. Ya sekian ya dari Miss Riri. Semoga nilai ujian PAT kalian mendapatkan nilai yang perfect dan kalian dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah. I think it's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.